Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 dari angkatan 78 kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer. Untuk kelompok 1 terdiri dari 10 orang namun dibagi menjadi kelompok kecil, dan untuk kelompok kecil kami terdiri dari Rahmat Irawan Suryadinata, Mutia Sari, dan saya sendiri Sinta Dewi Listianto. Isu kontemporer Isu kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Isu yang akan kami angkat adalah tentang korupsi, pemanasan global, dan berita hoax. Pemilihan analisis isu dengan menggunakan teknik USG. Isu yang pertama, korupsi dana bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial dengan skor urgensi 3, seriousness 3, growth 3 dengan jumlah skor 9. Isu yang kedua tentang pemanasan global dengan skor urgensi 2, seriousness 2, growth 3 dengan jumlah skor 7. Isu yang ketiga tentang hoax seputar COVID-19 dengan skor urgensi 4, seriousness 3, growth 4 dengan jumlah skor 11. Urgensi adalah berkaitan dengan seberapa mendesaknya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan isu atau dalam menindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius isu tersebut yang mana berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Growth adalah seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan memburuk jika tidak segera diselesaikan. Dari tabel USG di atas, terpilihlah isu tentang hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong, baik dari segi sumber maupun isi. Sifat lebih banyak mengadu domba, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Berikut adalah contoh pemberitaan hoax seputar vaksin COVID-19. Untuk analisis penyebab isu, kami menggunakan metode fishbone diagram. Di sini bisa dilihat untuk penyebaran hoax di masyarakat ada 4 penyebabnya: people, price, place, dan process. Untuk people di sini bisa kita lihat tidak bisa bertindak kritis sehingga menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Kemudian di sini orang mudah percaya akan informasi yang beredar sehingga tidak mau mengecek kembali kebenarannya dan tidak biasa baca informasi hingga tuntas. Kemudian untuk price, di sini bisa kita lihat ada bayaran untuk penyebar hoax dan tidak perlu biaya untuk mengakses dan menyebarkan. Untuk play sendiri, di sini bisa kita lihat. Jadi ada perkumpulan kelompok dan di sini ada tempat yang tidak butuh biaya besar, memiliki banyak pengguna, dan di situ media sosial adalah tempatnya. Kemudian untuk proses, di sini bisa kita lihat, tidak ada keharusan untuk cek kembali berita sehingga mudah disebarkan. Kemudian tidak perlu biaya besar sehingga mudah diakses oleh banyak orang. Penjelasan isu. Mengapa isu hoax ini menjadi perbincangan yang penting untuk diluruskan? Karena isu ini masih banyak membuat orang meragukan kualitas vaksin yang akhirnya justru percaya dengan berbagai macam hoax yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Sering beredar narasi tentang bahaya vaksin dan menyatakan jika vaksin ialah senjata pembunuh massal. Kemampuan vaksin pun diragukan segelintir orang yang kurang paham akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hoax pada vaksinasi telah menyebar sehingga berdampak lebih besar, yaitu pada penolakan masyarakat untuk divaksin. Info hoax yang menyebar pada masyarakat tersebut pun akhirnya menjadi penghambat program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya penanggulangan hoax. Upaya penanggulangan hoax harus lebih gencar dilakukan agar tidak semakin banyak berita yang tidak benar beredar di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan
melakukan literasi digital dengan cara pertama, hati-hati dengan judul provokatif yang mengarah kepada unsur perpecahan. 2. Cermati alamat situs, cek keaslian foto, kunjungi sumber asli berita, seperti website Kemenkes, Kominfo, Polri. Gunakan media mainstream sebagai pembanding. Tegur teman sesama grup bila menyebarkan berita hoax. Laporkan situs yang menyebarkan isu sara atau informasi yang tidak benar. Kesimpulan, penyebaran hoax mudah terjadi karena telah semakin mudahnya proses akses informasi, terutama melalui media sosial. Masyarakat yang terpapar hoax mudah percaya berita hanya dari judulnya saja dan tidak melakukan pengecekan kembali informasi tersebut. Hal tersebut yang membuat penyebaran berita yang tidak benar terjadi lebih cepat di masyarakat. Dengan memahami wawasan kebangsaan dan bela negara, serta sikap kesiapsiagaan bela negara, diharapkan sebagai warga negara bisa lebih waspada, berhati-hati, tidak terprovokasi terhadap berita yang belum jelas asal-usulnya, karena dapat menimbulkan perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Sekian dari kami dan terima kasih.